dari kelompok 3 akan membahas tentang keanekaragaman ekosistem. Baik yang kami hormati dan teman-teman, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gaby selaku moderator dan juga ketua. Dan saya Jessica Siswitoma sebagai anggota. Saya Yimaya anggota PKI. Saya sebagai anggota. Baik, saya akan membacakan mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ekosistem adalah kumpulan faktor biotik atau makhluk hidup dan abiotik tidak hidup yang saling berdampingan atau suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita tahu bahwa ada komponen biotik dan abiotik yang terlibat dalam suatu ekosistem ini. Kedua komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya hubungan ikan dengan air. Interaksi antar makhluk hidup ini akan membentuk suatu kesatuan dan keteraturan. Setiap komponen yang terlibat memiliki fungsinya masing-masing. Dan selama tidak ada fungsi yang terganggu, maka keseimbangan dari ekosistem ini akan terus terjaga. Keanekaragaman ekosistem merupakan tingkatan tertinggi dalam suatu keanekaragaman hayati. Dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, manusia dapat mengembangkan sumber daya alam hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan industri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kedua, apakah jenis-jenis ekosistem? Keempat, apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekosistem? Keempat, mengetahui cara pelestarian ekosistem. Berikutnya, bab 2 pembahasan. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda, yang terkoordinasi dengan baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. Ekosistem juga merupakan tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Unsur-unsur lingkungan hidup, baik biotik maupun abiotik, semuanya tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Komponen penyusun dalam ekosistem. Komponen ekosistem dapat dilihat dari susunan yang terdapat dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut dengan habitat. Misalnya, semut mempunyai habitat di tanah. Namun, selain semua tanah juga merupakan habitat dari cacing tanah dan makhluk hidup lainnya. Komponen biotik yang menyusun ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup, baik sejenis maupun berbeda jenis, yang hidup di tempat tertentu. Komponen biotik dalam ekosistem tidak dipelajari secara individual, tetapi dalam satuan populasi dan ekosistem. Di dalam ekosistem, komponen biotik juga terdiri dari organisasi yang saling berinteraksi. Akibat dari adanya interaksi ini memunculkan adanya organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dari terkecil sampai terbesar adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu A. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Contoh, semua tumbuhan hijau atau memakan. B. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, hewan dan manusia. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibedakan menjadi 4, yaitu A. Konsumen atau I atau primer adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan produsen. Contoh, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan.
atau belalang dan ulat. B. Konsumen 2 sekunder adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Contoh, karnivora atau hewan pemakan daging yang terkata. C. Konsumen 3 adalah konsumen atau makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Contohnya ulat. D. Konsumen 4 adalah konsumen terakhir atau hewan yang menduduki urutan teratas dalam peristiwa makan dimakan. Contoh elang. C. Pengurai decomposer. Pengurai disebut sebagai redusen adalah jasa training yang dapat menguraikan makhluk hidup menjadi zat hara. Contoh bakteri dan jamur. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup tidak hidup atau benda mati meliputi A. Tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. B. Air. Persediaan air di permukaan tanah akan memengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Hal-hal penting pada air yang dipengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air, kadar mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. C. Udara. Udara merupakan lingkungan abiotik yang merupakan gas yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. D. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Salah satunya sebagai faktor yang diperlukan dalam proses fotosintesis. E. Suhu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Jenis-jenis ekosistem. Secara umum ada 3 jenis ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem akuati atau air. A. Ekosistem air tawar. Air tawar adalah hal penting. Air tawar adalah hal penting karena merupakan sumber air rumah tangga dan industri yang murah. Komponen air tawar merupakan daun hidrologis, dan ekosistem air tawar merupakan sistem dispersal, pengembangan yang mudah dan murah. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisasi yang hidup di air tawar pada umumnya telah diadaptasi. Ekosistem air tawar digolongkan menjadi air tenang dan air mengalir. Termasuk ekosistem air tenang adalah danau dan rawa, termasuk ekosistem air mengalir dan sungai. B. Ekosistem air laut. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas kadar garam yang tinggi dengan ion channel mencapai 55%, terutama di daerah laut karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi sehingga terdapat batas antar lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang tinggi di bagian bawah yang disebut dataran yang tinggi. Di daerah dingin, suhu gerakan air dari pantai berkurang menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang langsung keluar. Habitat laut dalam area termuara merupakan tempat besarnya sungai dan laut. Estuaris tertinggi Magari, Belengeri Tempur, Intertiba, yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain bentuk rawa garam, karena yang paling banyak tumbuh di ujung pasir adalah tumbuhan Ipomoea pescapre yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. E. Ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satuara. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. F. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terdiri dari koral yang berbeda dengan sungai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang mikroorganisme dan ikan memiliki antara karang dan ganggang. Seksual seperti siapun landak laut ikan menjadi mangsa bagi kita tanggal C. Ekosistem laut dalam. Kedalaman lebih dari 60 meter biasanya terdapat di laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen terbaik, terdapat bakteri yang berfungsi sebagai H. Ekosistem lamun. Lamun
Harus pakai flash. Tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Seperti halnya hidup di darat, mereka mempunyai postur daun yang tegak dan kampai-kampai yang layak yang efektif untuk bergerak. Berbeda dengan tumbuhan lainnya, lamun berbunga, berbuah dan menghasilkan biji. Mereka juga menghasilkan akar dan sistem internal untuk memakan beras dan cacah. Tropis dan subtropis. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak, jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. Tinggi pohon utama sebagai penyerap nutrien organik, menahan lumpur dan perangkat sedimen. Yang keempat, sebagai daerah asuhan, mencari makan dan berkembang biakan ikan, udang, dan hewan liar lainnya. C. Hutan rawa. Hutan rawa terbentuk karena keadaan tanah yang sangat basah. Rawa merupakan rawa yang terbentuk di daerah yang beriklim sedang. Jenis-jenis rawa selatan dan delta Sungai Citaudi serta rawa penting di Jawa Tengah. Vegetasi yang dominan adalah enceng gondok, teratai, pohon, bungur, dan dadap. Pohon yang tumbuh di sini tinggi, kurus, dan tidak berdaun lebat. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti lebah, lea, dan hyena. Padang rumput terdapat di universitas dan Nanti kalau makasih saya baru masuk. Kalau mereka udah selesai baru masuk kalian. Sebentar aja Bapak belajar PKU. Misi. Oh my god. Kita mesti Weh, suaranya tolong. Masalah mereka yang salah. Ya udah apa-apa. Sebagai manusia ada yang berburu. Mereka berburu hewan dengan ada tujuan tertentu. Peluang liar dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bahan bakar dapat berupa bensin dan solar. Nah, kalau Pak angkat sendiri ya Pak. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Kita pengelolaan sampah di dalam keadaan Sungai yang demikian merupakan hasil pembuangan sampah dan limbah di sungai. Lingkungan sungai bisa Itu tante saya lah. Iya. Lahiran dia. Di mana ya? Aman. Saya bisa kemana nih Pak? Tujuan untuk mengamankan isinya tanah oleh aliran hujan. Keempat, pembuangan secara Tom, Tom, jam senyum orang itu Tom. Ibu salah, makan salah. Gak ada yang salah kok. Dapat usaha biotik lainnya. Itu tahun dan kadang-kadang orang baik-baik itu hasil ke belakang. Satu tipe ekosistem alam adalah A. Tambak udang. Yes. B. Tambak atau tambak? Tambak.
nambah. Kedua, kelompok 2 jawab pada rumput. Kelompok 4 pada rumput, 2 pada rumput, 1. Ketawahan mereka. Jawabannya benar. Sistem antara lain. A. Sabar. 3 Juni. Tipe Ada seperti ini. ekosistem atau tipe ekosistem antara lain. Ada bagus ya? A. Ekosistem alami buatan air, darat, laut alami. Darat, laut, alami. C. Ekosistem darat, laut alami. C. Ekosistem darat, air buatan. Itu apa? D atau C? C. Darat air buatan. Ekosistem yang stabil dapat diindikasikan dari tingginya keanekaragaman hayati. Hal ini karena A. Dijaga oleh manusia, B. Terjadi secara alami, C. Perlu hidup hingga terjadi keseimbangan. 2, 3, Nih. kelompok 2. D. Betul. Poin untuk B. Letak astronomi. C. Faktor suhu tanah. D. Faktor fisik tanah. poin diberikan untuk kelompok 1. Satuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Hubungan antar makhluk hidup sangat erat dan saling ketergantungan. Karena makhluk yang satu membutuhkan makhluk yang lain. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, lingkungan juga membutuhkan makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Sekian makalah ekosistem kami dari kelompok 3 kami